Deddy Mulyadi jawab tuduhan Ambu Ani soal hutang 28 miliar. Ternyata, Bupati Purwakarta belakangan ini membuat pertanyaan yang menghebohkan dengan menyebut mantan Bupati Deddy Mulyadi memiliki hutang 28 miliar. Niat hati tunjuk muka lain untuk dipermalukan, akhirnya muka sendiri yang dipermalukan. Pernyataan Ani Ratna Mustika itu sontak menjadi sorotan publik pro dan kontra. Banyak yang menyayangkan atas pernyataan tersebut. Akhirnya, publik bisa menilai seperti apa kepemimpinan Ani Ratna Mustika sebagai orang nomor 1 di Purwakarta. Pernyataan hutang itu bukan hutang pribadi mantan Bupati Deddy Mulyadi, melainkan hutang pemerintah daerah yang siapapun pemimpinnya atau bupatinya, hutang itu harus dibayar oleh bupati yang menjabat. Ani menyebut hutang tersebut merupakan dana bagi hasil yang tidak dibayarkan oleh Deddy Mulyadi selama 2 tahun. Ani mengaku sempat membayar hutang tersebut pada tahun pertamanya ia menjabat. Namun, setelah rumah tangganya retak, ia tak mau lagi meneruskan sisa pembayaran. Terkait hal tersebut, Kang Deddy Mulyadi tak mau berkomentar banyak. Ia lebih memilih untuk bertemu dan meminta penjelasan dari pihak yang berkompeten untuk menjelaskan agar lebih subjektif. Dan berbagai hal yang muncul pada hari ini viral di mana-mana, saya tidak akan berkomentar apapun. Biarkan nanti yang berkompeten, yang berkomentar. Komentar yang kita lakukan akan bersifat subjektif. Dan orang yang kompeten untuk melakukan komentar itu sifatnya objektif. Itulah prinsip-prinsip dasar dalam hidup. Hidup ini jangan suka membela diri. Karena apa? Kalau membela diri oleh diri sendiri berarti tidak ada yang membela. Tapi biasakanlah hidup ini dibela oleh orang lain berdasarkan pandangan dan penglihatannya. Sebenarnya kita nggak cerita keluarga nih. Ini tidak mesti bukan persoalan rumah tangga. Ini adalah persoalan yang menyangkut aspek tata kelola keuangan daerah, ya kan? Karena yang muncul hari ini ke permukaan kan bukan suami, tapi yang munculnya adalah mantan. Nah, kaitan yang muncul di permukaan sekarang, saya punya utang. Ini bukan urusan rumah tangga, tapi aspek yang menyangkut tata kelola keuangan daerah. Karena yang muncul ke permukaan bukan suami, tapi mantan bupati, kata Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 2 Desember 2022. Kang Deddy pun kemudian menemui Sekda Purwakarta, Norman Nugraha, untuk menjelaskan terkait utang 28 miliar tersebut. Kebetulan waktu saya jadi bupati, Norman ini menjabat sebagai Kabid Perencanaan Keuangan Daerah. Tolong Pak Sekda, jelasin waktu itu posisinya seperti apa, ucapnya. Norman menjelaskan terkait utang DBH sudah melalui mekanisme neraca dan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hal tersebut sudah tercatat sebagai laporan keuangan daerah pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Pemkat Purwakarta mempunyai kewajiban terhadap desa terkait dengan DBH. Kita tidak bicara orang, tapi pemerintahan, ucap Norman. Jadi, siapapun yang memimpin harus melaksanakan itu, tanya Kang Deddy. Ketika sudah masuk neraca keuangan, tentu itu jadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikan, timpal Norman kembali. Saat ini, kata Norman, tersisa utang 19,7 miliar dengan rincian hutang untuk tahun 2019 tersisa sekitar 250 juta. Sementara itu 2016 dan 2017 yang harusnya dibayarkan pada tahun 2020 dan 2021 terpaksa ditunda karena refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Begitu juga tahun 2022 sampai 2023, pembayaran harus ditunda karena Pemkat Purwakarta sedang fokus mengejar target ketertinggalan bangunan sehingga belum bisa menganggarkan uang 19,7 miliar rupiah tersebut. Mudah-mudahan tahun 2024 bisa dibayarkan karena itu kewajiban pemerintah daerah, ucapnya. Jadi, bukan kewajiban mantan bupati ya? Tanya Kang Deddy kembali. Kan kemarin juga statement saya sampaikan setiap yang ada di neraca keuangan itu kewajiban pemerintah daerah, jawab Norman. Kang Deddy Mulyadi kemudian menceritakan tahun terakhirnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta pada tahun 2017 silam. Saat itu ia menyadari bahwa tahun selanjutnya kepemimpinan akan dilanjutkan oleh penjabat sementara. Dan saat dijabat oleh penjabat sementara, anggaran tidak akan digunakan secara optimal karena keterbatasan wewenang. Menurut Kang Deddy, saat itu pun terus mengenjot pembangunan di Purwakarta agar tak ada lagi sisa hutang pembangunan.
sehingga produk saat ia menjabat bisa dinikmati oleh publik seperti jalanan dan berbagai bangunan. Memang meninggalkan hutang pemerintah daerah, tetapi dari sisi kalkulasi ekonomi itu, negara diuntungkan. Karena kalau pembangunan dilakukan sekarang, maka harganya menggunakan 2017. Kemudian dibayarkan 2018 sampai 2019. Negara untung karena kalau pembangunan digeser ke tahun itu, pasti harganya sudah beda, ucapnya. Dari serangkaian keberhasilan pembangunan tersebut, maka lahirlah citra publik yang baik bahwa Kang Deddy berhasil membangun Purwakarta, sehingga banyak masyarakat yang ingin pembangunan terus dilanjutkan. Akhirnya, pilihan politiknya jatuh pada Pak Wakil Bupati, yang tentunya punya pasangan dengan Ambu Ratni Ratnamustika. Nama Ambu itu saya yang bikin, karena dia adalah ibunya orang Purwakarta, katanya. Meski sudah dijelaskan secara rinci terkait hutang yang viral, namun Kang Deddy siap bertanggung jawab secara finansial jika memang diperlukan untuk melunasi. Tetapi, andai kata uang itu harus dibayarkan secara pribadi, walaupun itu tidak boleh karena itu hutang negara, seluruh aset yang saya miliki, saya berikan ke pemerintah daerah. Nggak apa saya miskin, yang penting hidup saya tidak merugi, pungkas Deddy Mulyadi. Sisa hutang lagi 28 miliar lagi. Nah, ini kan kebetulan waktu saya bupati, kepala bidang perencanaan keuangan daerahnya adalah Pak Sekda. Nah, tolong Pak Sekda dijelasin posisinya waktu itu apa hutang itu, gitu loh Pak. Jelasin, kalau jelas sebutin. Iya, yang pertama kan kaitan dengan utang DBH ini sudah kemarin saya sampaikan juga ke media. Dari sisi nilai maupun dari mekanisme pencatatan di neraca dan sebagainya itu sudah melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan itu sudah tercatat pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta itu mempunyai kewajiban terhadap desa kaitan dengan dana bagi hasil desa. Itu pemerintah kabupaten kan? Iya, pemerintah. Kan kita tidak berbicara siapa orang. Siapapun yang memimpin harus melaksanakan itu. Ya, ketika sudah masuk neraca keuangan sebagai kewajiban, ya tentunya kan itu kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Berapa sih total hutangnya? Sisanya 19,7. Sekarang itu? Sekarang. Seluruhnya 2? Enggak, sekarang tinggal 19,7. Asalnya 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun? 2016, 2017. Yang 2018 itu cuma sisa sekitar 250 jutaan. Nah, yang 2017 itu kan sudah dibayarkan. Tahun pada berapa? tahun 2019. 2019. Yang 2020 pun kita anggarkan yang 2016, tapi karena COVID. Kita refocusing untuk yang pembayaran tahun 2016. Jadi yang 2020 itu dibayarkan untuk yang 2020-nya. Nah, 2021 sama, kita masih COVID gitu. Nah, sekarang pun 2022, 2023 yang akan datang kan kita masih mengejar target ketertinggalan pembangunan. Jadi belum dianggarkan juga yang sisa 19,7. Kemungkinan rencana dibayarkan kapan? Yang mudah-mudahan 2024. 2024 dibayarkan. Karena itu kewajiban pemerintah daerah, bukan kewajiban mantan bupati ya. Kan di statement saya kemarin juga kan bahwa saya sampaikan bahwa setiap yang ada dalam neraca keuangan pemerintah daerah itu ya kewajiban pemerintah daerah. Sekali lagi, saya tidak lagi punya hutang pembangunan. Jadi produksinya, produknya dinikmati oleh publik. Jalan, bangunan, semua tertata dengan baik. Sehingga memang meninggalkan hutang pemerintah daerah. Tetapi kalau dari sisi kalkulasi ekonomi, itu sebenarnya negara diuntungkan. Negara diuntungkan apa? Karena kalau pembangunan dilaksanakan sekarang, maka harga-harganya menggunakan 2017. Karena Kang Deddy berhasil membangun Purwakarta, publik ingin pembangunannya berkesinambungan, ya kan? Akhirnya pilihan politiknya jatuhnya pada Pak Wabu. Itu terpilih menjadi wakil bupati. Gitu ya, Pak Wabu dia tentunya punya pasangan, gitu ya. Ya pasangannya dengan Ambu Ratnamustika. Nama Ambu itu saya bikin karena dia adalah ibunya orang Purwakarta. Begitu Pak. Andai kata bahwa uang itu harus dibayar oleh saya secara pribadi, walaupun tidak boleh karena itu uang negara. Andai kata saya katakan seluruh aset kekayaan saya pasrahkan ke pemerintah. Gak apa-apa saya miskin, gak punya apa. Yang penting hidup saya tidak